Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Perkenalkan, nama saya Maidi Faizar dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan nomor induk mahasiswa ataupun NIM 2532 42662 dan nomor peserta PPG 203 603 881 90001 PPG batch 4 tahun 2025 akan melaksanakan UKIN. Mohon doanya semoga nanti bisa lancar semua. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang selama ini sudah membimbing saya pribadi sehingga bisa lancar untuk melaksanakan kegiatan PPG dari awal sampai akhir. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sobol khair. Kaifalukum. Good morning student. Good morning teacher. How are you today? Terima kasih. Pak Guru ucapkan selamat pagi kepada anak-anak kelas 5. Pada hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Sebelumnya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Terima kasih kepada anak-anak kelas 5. Semoga pembelajaran kita semuanya berjalan lancar dan kalian bisa menerima pelajaran yang disampaikan oleh Pak Guru. Amin ya rabbal alamin. Ya, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa di kelas 5A. Hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil ya, semuanya berangkat ya. Nihil ya, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih atas lagu wajib yang sudah dibawakan oleh kelas 5 sebagai bentuk nasionalisme kepada negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru mau bertanya dulu nih. Kemarin kita sudah belajar tentang cahaya. Ada berapa sifat cahaya, atau sebutkan 3 sifat cahaya. Siapa yang masih ingat? Ya, sebutkan 3 sifat cahaya. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda bening, ya. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa dibiaskan. Oke, terima kasih. Sekarang kita menuju kepada kegiatan inti. Ya, jadi nanti kalian akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuannya supaya kalian tahu ya sistem pernapasan yang ada pada manusia. Jadi apa nih manusia bisa bernapas itu dengan menggunakan alat tubuh apa nih? Apa hanya menggunakan hidung? Ya nanti kalian semua tahu. Ya, sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Jadi nanti ada 4 kelompok terdiri dari kelompok A, B, C, dan D. Berarti ada berapa kelompok? 4 kelompok. Silakan semuanya membentuk kelompok sekarang. Ya, sekarang Pak Guru tandai ya kelompoknya ya, perhatikan. Yang pertama kelompok A. Ya, kelompok A diingat-ingat. Kelompok B diingat-ingat. Kelompok C, kelompok D diingat-ingat ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, jelas ya? Jelas. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ini kan Pak Guru, kalau Pak Guru bilang mata, kalian pegang rambut. Kalau Pak Guru bilang rambut, kalian pegang telinga. Kalau Pak Guru bilang mata, kalian pegang hidung. Fokus, konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Mata, mata, hidung, hidung. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang kita akan menyimak video pada gambar di depan. Coba semuanya perhatikan video yang Pak Guru tampilkan. Ini ada organ tubuh manusia ya yang terdiri dari rongga hidung, kemudian rongga mulut, kemudian ada laring, kemudian ada trakea, kemudian ada bronki, ada bronkiolus. Itu di dalam bronkiolus itu ada alveoli, ada otot bronkial. Kemudian yang terakhir ada paru-paru. Ya.
gambar ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat sistem pernapasan. Ya, disimak bareng-bareng gambarnya. Jelas ya gambarnya ya? Ya, sistem pernapasan yang ada pada tubuh manusia. Diamati lagi. Pak Guru ulangi dari awal. Yang pertama, rongga hidung. Ya, rongga hidung terletak pada hidungnya. Di dalam hidung terdapat rongga. Kemudian rongga mulut. Ya, setelah ke hidung turun, di sini ada rongga mulut. Ya, setelah rongga mulut turun ke bawah lagi ada laring, yaitu letaknya di sini letaknya. Ya, letaknya di persis di leher sini ya, atas leher. Kemudian turun ke bawah lagi ada trakea. Trakea itu persis di atas dada. Di atas dada. Kemudian kita turun ke bawah di bronki ya, itu letaknya di paru-paru atas sebelah kiri, yaitu ada bronki. Kemudian ada bronkiolus sebelah kanan, itu ada tanda lingkaran. Tanda lingkaran itu bronkiolus. Lah, bronkiolus itu terdiri dari otot bronkial, alveoli. Dan yang terakhir ada paru-paru, fungsinya sangat vital. Dari gambar yang sudah ditampilkan di depan, rongga hidung ya sampai dengan paru-paru, kiranya nanti kalian bisa memahami apa saja sistem pernapasan yang ada pada manusia. Nah, sudah dibagikan kelompok dari A, B, C, D, Pak Guru akan membagikan tugas masing-masing kepada kelompok. Jadi nanti ditulis kelompok 1 atau kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Pak Guru bagikan tugas. Setelah kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, ya akan Pak Guru bagikan tugas masing-masing kelompok. Ya, sekarang Pak Guru punya LKPD. Akan Pak Guru bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti ditulis ya, di sini ada nama, itu nama kelompok. Kelompok A. Ya, kelas 5A dan seterusnya. Ya, Pak Guru bagikan dulu. Kelompok A. Kelompok C. Rama. Kelompok D. Ya, sekarang kalian mengerjakan berdiskusi, kemudian dikerjakan yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Mulai dari sekarang.
Setelah kalian menerima LKPD dan berdiskusi kelompok, nanti setelah ini kalian mempresentasikan setiap kelompoknya apa yang sudah dilihat pada LKPD tersebut. Sebelumnya Pak Guru sudah membimbing kalian melalui gambar yang ditampilkan pada proyektor ya, video, sehingga dengan ini kalian nanti bisa mempresentasikan. Presentasi dimulai dari kelompok A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan kasihkan tentang organ pernapasan manusia, yaitu 1. Rongga hidung berfungsi sebagai pernafasan dan udara masuk melalui lubang hidung. Yang kedua, rongga mulut berfungsi mengeluarkan suara untuk berbicara. Yang ketiga, bronkiolus. Yang keempat, bronki berfungsi sebagai pertukaran dioksida. Yang kelima, paru-paru berfungsi sebagai mengendalikan pernafasan yang terdapat diafragma. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok A, apakah ada yang mau bertanya? Apakah sama fungsi rongga hidung dan rongga mulut? Apakah sama fungsi rongga hidung dan rongga mulut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jawabannya adalah beda. Rongga hidung berfungsi untuk saluran pernafasan yang menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Sedangkan rongga mulut untuk mengunyah makanan. Sekian, terima kasih. Di penjelasan dari kelompok A tentang pertanyaan yang masuk dari kelompok B, yaitu apakah sama fungsi rongga hidung dan juga rongga mulut, tadi sudah dijawab sama kelompok A. Jawabannya adalah berbeda. Fungsi rongga hidung adalah sebagai saluran pernapasan yang menyaring udara yang masuk sebelum udara tersebut masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan rongga mulut itu berfungsi untuk mengunyah secara mekanis mengunyah, mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, jadi sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa fungsi rongga hidung dan rongga mulut itu berbeda sesuai tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok A. Ya, sekarang presentasi dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Organ pernapasan manusia terdiri dari 1. Rongga hidung, fungsi mencium bau dan bernapas menyaring udara. 2. Rongga mulut untuk makan dan minum. 3. Paru-paru untuk bernapas. 4. Bronkiolus untuk mengendalikan pernapasan. 5. Diagram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, itulah tadi presentasi dari kelompok B tentang sistem pernapasan yang menjelaskan bahwa organ pernapasan manusia itu terdiri dari rongga hidung, kemudian rongga mulut, kemudian bronkiolus, kemudian bronkus, kemudian paru-paru. Apakah ada yang mau bertanya? Di mana letak paru-paru?
pertanyaan yang datang dari kelompok C, yaitu bertanya di mana letak paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Paru-paru terletak di dada kanan kiri sesuai yang ada pada gambar. Terima kasih kepada kelompok B dan juga kelompok C. Kelompok B telah memberikan presentasi yang mana kelompok C bertanya, di mana letak paru-paru? Kemudian dijawab oleh kelompok B. Jawabannya yaitu letaknya ada di sebelah sini ya, di atas perut ya, di atas perut, di dada ya, dada ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Seperti pada gambar tadi yang disampaikan oleh kelompok B. Di gambar jelas terlihat di situ ada paru-paru ya. Itu di mana letaknya terlihat. Ya, itu paru-paru. Terletak di bagian dada. Ya. Itu adalah paru-paru. Jelas ya kelompok C ya atas pertanyaan tadi ya. Jadi paru-paru itu terletak pada bagian sesuai itu. Lihat gambar. Bagian dada ya, sebagian dada. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok organ pernapasan manusia. 1. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke rongga hidung. 2. Rongga mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan atau untuk mencerna makanan. 3. Paru-paru sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan gas oksigen. 4. Bronkiolus berfungsi sebagai pertukaran dioksida. 5. Diafragma berfungsi mengendalikan pernapasan di dalam diafragma. Demikian mempresentasikan dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok C, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Apa perbedaan paru-paru dan bronkiolus? Perbedaan fungsinya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menjawab pertanyaan dari kelompok D. Apa perbedaan dari paru-paru dan bronkiolus? Jawabannya, paru-paru sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan gas oksigen, sedangkan bronkiolus sebagai pertukaran dioksida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Aplaus dulu. Ya, jadi pertanyaan yang datang dari kelompok D itu menanyakan apa perbedaan fungsi paru-paru dan juga fungsi bronkiolus. Ya, jawabannya adalah tadi yang disampaikan atau yang dijawab oleh kelompok C. Paru-paru berfungsi memfasilitasi ya pernapasan dengan menukar oksigen dan mengeluarkan CO2. CO2 itu karbon dioksida. Sedangkan bronkiolus itu mengalirkan udara kaya oksigen dari bronkus ke alveolus dan mengeluarkan CO2. Hampir mirip ya, tetapi berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok D akan menginterpretasikan hasil kerja kelompok
organ pernapasan manusia. 1. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring pernapasan. 2. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. 3. Bronchelius. 4. Bronki berfungsi sebagai pertukaran dioksida CO2. 5. Paru-paru mengendalikan pernapasan di dalam diafragma. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan bertanya, apa fungsi bronkiolus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara kaya oksigen dari bronchis ke alveolus dan mengeluarkan CO2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang dilakukan dari kelompok A sampai dengan kelompok D, itu bisa disimpulkan bahwa sistem ataupun organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama, rongga hidung yang berfungsi sebagai saluran pernapasan yang menyaring udara sebelum masuk ke paru-paru. Yang kedua, rongga mulut yang berfungsi untuk mengunyah secara mekanis, mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim. Ketiga, bronkiolus mengalirkan udara kaya oksigen dari bronkus ke alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. 4. Bronkus berfungsi sebagai jalur masuk keluarnya udara, menyaring partikel asing dengan lendir. Kemudian yang terakhir ada paru-paru, berfungsi memfasilitasi pernapasan dengan menukar oksigen dengan karbon dioksida atau CO2. Guru akan bagikan lagi tes formatif untuk pemahaman peserta didik. Ice breaking dulu ya, ice breaking dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lanjutkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injek bumi. Kalau kau suka hati injek bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injek bumi. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang hore.
Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang semua hore. Kalau kau suka hati, bilang semua hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang semua hore. Tepuk tangan untuk kelas 5. Ya, boleh duduk kembali. Sudah membagikan tes formatif untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Kita sudah menuju di akhir pembelajaran pada hari ini tentang sistem pernapasan. Bisa disimpulkan bahwa sistem pernapasan manusia itu bukan cuma paru-paru dan hidung yang selama ini bersifat umum. Kita bernapas menggunakan hidung, bernapas menggunakan paru-paru. Ya, jadi sebenarnya rangkaiannya itu banyak yang sudah disebutkan, dari mulai rongga hidung, rongga mulut, ada laring, ada trakea, ada bronki, ya, ada paru-paru, ada bronkiolus. Tes formatif yang sudah dikerjakan bisa dikumpulkan. Perwakilan kelompok maju satu-satu, dikumpulkan. 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 Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah nanti kita akan lebih dalam memahami fungsi-fungsi organ yang lainnya selain fungsi organ pernapasan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Lebih semangat lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Guru Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.